Pak, ini beneran Pak Joko, suami saya. Pak Joko ini pun menjawab, iya Bu, ini saya beneran Pak Joko, suami kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang kakek yang suka nikah dan akibatnya ia telah mengalami kejadian yang mengerikan pada saat di Tanah Suci. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke, tak perlu lama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Ibadah haji merupakan ibadah yang istimewa. Setiap umat Islam pun pasti ingin melaksanakan ibadah ini karena merupakan rukun Islam yang kelima. Namun, banyak peristiwa-peristiwa aneh yang dialami oleh para jamaah haji seperti pada kakek ini. Kita sebut saja kakek ini yang bernama kakek Joko. Kakek Joko ini umurnya sudah 60 tahun. Kakek Joko ini pun sudah memiliki banyak cucu. Meskipun kakek Joko ini sudah tidak muda lagi, tapi kakek Joko ini masih suka menikah dan bahkan melakukan poligami. Sudah tercatat kakek Joko ini menikah sebanyak 9 kali, namun yang bertahan hanya 4 istri. Dan anehnya, setiap kakek Joko ini ingin menikah lagi, pasti ada salah satu istri yang harus dikorbankan untuk diceraikan. Dan yang jadi korban ini adalah istri yang ketiga atau istri yang keempat. Sebenarnya kakek Joko ini seringkali diingat dan dinasehati oleh istri yang pertama agar tidak menikah lagi. Namun dengan hal tersebut, kakek Joko ini tidak menggubris perkataan dari istri pertama maupun istri kedua. Dan yang terakhir, kakek Joko ini berusaha menggoda gadis yang berumur 16 tahun. Dengan bermodalkan kekayaan, karisma, beserta gombalan-gombalan yang lainnya, akhirnya kakek Joko ini pun berhasil menikahi gadis kecil itu. Walaupun istri pertama dan istri keduanya tidak setuju dengan gadis tersebut, karena menurut mereka seperti kakek dan cucunya. Namun, kakek Joko ini pun tidak menggubris dengan seperti itu. Ia tetap menikahi gadis kecil tersebut. Dan setelah kakek Joko ini menikahi gadis belia tersebut, kakek Joko ini pun berangkat untuk menunaikan ibadah haji beserta keluarganya. Saat berada di kota Mekah, kakek Joko ini tidak mengalami kejadian aneh apapun itu. Namun, setelah kakek Joko ini menunaikan ibadah haji, ketika mau pulang ke tanah air, kakek Joko ini justru malah mengalami kejadian aneh yang sangat mengerikan. Ketika semua rombongan haji yang ikut dan bersiap untuk pulang ke tanah air, tiba-tiba kakek Joko ini menghilang dari maktab atau pemondokan. Kakek Joko ini pun dicari ke sana kemari, tidak kunjung ditemukan, dan pada akhirnya kakek Joko ini dianggap sudah meninggal dunia. Saat dicari di makam baki, jenazah kakek Joko ini pun tidak kunjung ditemukan. Walaupun jenazahnya tidak ditemukan, tapi dari pihak keluarga memang sudah menganggap kakek Joko ini meninggal dunia. Dan setelah keluarganya sampai di tanah air, kakek Joko ini pun menjadi
perbincangan warga di sekitarnya. Banyak yang menyimpulkan bahwa kakek Joko ini bisa meninggal di Tanah Suci namun tidak ditemukan jasadnya. Banyak yang mengatakan apa karena kakek ini biasa menikah berulang kali atau karena usianya yang hampir menginjak 70 tahun itu. Di rumah istri pertamanya diadakan acara tahlil dengan pembacaan surat Yasin dan bacaan doa-doa lainnya. Pembacaan tahlil dan surat Yasin itu pun berlangsung hingga malam hari ke-7. Seminggu setelah para jamaah ini pulang dari Tanah Suci, keluarga kakek Joko ini pun masih berharap ada kabar dari pihak Tanah Suci untuk mengabarkan jasad kakek Joko tersebut. Namun hingga malam tahlilan ke-39 masih tidak ada kabar tentang kakek Joko dari Tanah Suci. Sehingga pada malam 40 pun masih belum ada kabar. Dan apa yang terjadi pada saat malam tahlilan ke-40 ini, ada kejadian yang mengejutkan dan membuat warga sekitar menjadi kaget. Secara tiba-tiba, kakek Joko ini hadir ke rumah istri pertamanya, namun dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Lalu istri pertamanya ini pun kaget, dia pun menanyakan kepada Pak Joko tersebut, "Pak, ini beneran Pak Joko suami saya?" Pak Joko ini pun menjawab, "Iya Bu, ini saya beneran Pak Joko suami kamu." Istrinya pun kaget dengan kondisi Pak Joko sekarang. Pak Joko ini mengalami kondisi yang sangat kurus, berpakaian kusut dan bau. Pak Joko ini tidak seperti biasanya. Pak Joko ini tidak berpenampilan seperti sebelum ia melaksanakan ibadah haji. Warga yang melihatnya pun merasa kaget dan ketakutan atas kepulangan Pak Joko tersebut. Dan pada akhirnya seluruh warga yang sedang melaksanakan tahlilan itu terbirit-birit pulang. Mereka semua pun berlari meninggalkan rumah istri pertamanya kakek Joko tersebut. Selang beberapa jam kemudian, pada akhirnya seluruh keluarga Pak Joko ini pun menyadari bahwa Pak Joko ini masih hidup dan meskipun dengan kondisi yang seperti itu. Dengan kejadian tersebut, seluruh warga yang berada di situ pun merasa terheran. Kok kakek Joko bisa pulang ya dengan kondisi yang demikian? Padahal sudah 40 hari dikabarkan bahwa kakek Joko ini sudah meninggal dunia di Tanah Suci. Warga pun heran dengan kakek Joko tersebut. Setelah kakek Joko mendengar perkataan-perkataan warga sekitar, akhirnya kakek Joko ini pun bercerita dan berkata jujur kepada anaknya, "Nak, sebetulnya Bapak ini ketika di Tanah Suci, Bapak ini melihat wanita-wanita cantik di sana. Jadi Bapak di sana ini sangat tergiur kepada wanita cantik tersebut." Begitulah yang dikatakan oleh Pak Joko. Setelah kakek Joko ini tergoda oleh wanita-wanita cantik tersebut, lalu wanita cantik ini pun mengajak Pak Joko ke salah satu tempat yang asing dan bahkan Pak Joko ini belum pernah mengunjungi ke tempat tersebut. Setelah Pak Joko ini sampai di tempat itu, Pak Joko beserta wanita-wanita cantik ini pun berpesta pora di sana. Pak Joko bersenang-senang hingga lupa kalau niat awal Pak Joko ini untuk menunaikan ibadah haji. Namun Pak Joko ini malah justru berpesta pora dengan wanita-wanita cantik tersebut. Setelah Pak Joko ini bersenang-senang dengan wanita cantik itu, akhirnya Pak Joko kembali teringat bahwa ia akan pulang menuju tanah air. Namun setelah Pak Joko ini mencari keluarganya di pemondokan tersebut, ia sama sekali tidak menemukan keluarganya tersebut karena keluarganya ini sudah pulang ke tanah air. Kemudian pada saat itu kakek Joko pun menemui kepala dinas agar diantarkan pulang ke tanah air.
Dengan proses yang sangat lama, akhirnya kakek Joko ini pun diantarkan pulang dengan selamat, namun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Semoga apa yang dialami oleh kakek Joko ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita pada saat akan menunaikan ibadah haji. Karena beribadah haji itu harus memiliki hati yang bersih, siap mental dan spiritual. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.